Saya mau bertanya Bante, di waktu kita melakukan meditasi, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa disantet orang atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari meditasi, kalau menurut saya, itu yaitu mengajar kita untuk menjadi sabar menuju ke kesadaran. Artinya, segala hal yang kita buat akan kita ketahui yang baik dan yang jahat. Cuma kadang-kala kehidupan kita tidak akan stabil, labil. Kita sudah tahu dengan kesadaran, tapi masih saja mungkin bisa tergoda yang akan jatuh dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Solusinya bagaimana Bante? Terima kasih. Saya belum punya pengalaman disantet ya. Apakah bisa disantet atau tidak ya? Ya kita harus punya prinsip bahwasanya apapun yang baik, yang buruk, itu adalah hasil dari perbuatan kita. Mengapa kita mendapatkan kondisi yang buruk, mungkin disantet, itu juga pada awalnya karena perbuatan kita. Perbuatan yang tidak baik, yang mungkin telah dilakukan di masa lampau atau masa sekarang, sehingga kita diganggu oleh orang lain. Tapi kalau kemudian kita melakukan kebaikan, kita pun juga tidak akan diganggu yang lain. Tidak akan, ya mungkin salah satunya tidak akan disantet. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Termasuk adalah kita bermeditasi. Meditasi adalah satu kebaikan, meditasi adalah kebajikan, yang mana pasti membawa kepada hal yang baik dalam kehidupan kita. Itu pasti. Apakah seseorang kemudian diganggu yang lain atau tidak? Ya bisa saja orang bermeditasi bisa diganggu yang lain juga. Karena kita hidup tidak hanya sekarang saja. Kita hidup juga telah ada dalam katakan yang lampau. Kita melakukan perbuatan tidak hanya sekarang saja. Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu kita juga melakukan perbuatan. Yang mana seseorang bisa juga ada dendam dengan kita ketika kita melakukan perbuatan yang buruk. Bisa saja terjadi. Tetapi ketika kita melakukan kebajikan, pasti kebajikan itu sendiri akan membawa kepada hal yang baik. Dan ada satu cerita, ini pada zaman Sang Buddha. Tapi ini cerita dalam tradisi bukan Theravada, Bhante Ananda. Beliau seorang Sotapana, sudah menghancurkan 3 belenggu. Tapi suatu kali ketika beliau melakukan pindapata, kemudian mendapatkan air minum dari seorang wanita, berasal dari kasta rendah. Wanita ini begitu kagum. Wah, karena pada zaman dahulu di India, kasta rendah itu tidak mungkin untuk bisa berasosiasi dengan kasta tinggi. Tetapi Bhante Ananda dari kasta ksatria, begitu berpindah patah, menerima minuman dari wanita ini menjadi terkagum sekali, muncul rasa cinta. Nah, ibu dari wanita ini punya kesaktian. Jadi kalau zaman sekarang menggunakan ilmu pelet. Dipelet juga. Bhante Ananda ketika dipelet terseret juga. Artinya sampai mau datang ke tempat perempuan tersebut. Tapi kemudian Sang Buddha mengatakan, mengetahui dari jauh, kemudian dengan kekuatan beliau memberikan katakan suara kepada Bhante Ananda untuk memunculkan sati. Memunculkan sati perhatian yang sekarang kita kembangkan. Begitu sati muncul, pengaruh pelet itu juga lenyap.
Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa pengaruh-pengaruh yang buruk itu bisa lenyap kalau kita sadar. Kita berperhatian. Ya begitu ya. Jadi yang terpenting adalah hidup berperhatian, mengembangkan batin kita. Dan kalau kita menggunakan istilah bahwa apa yang baik, unsur-unsur yang baik pasti akan bersama, unsur-unsur yang buruk juga akan bersama. Kalau kita mengembangkan unsur-unsur yang baik, pasti yang akan datang pada kita juga yang baik-baik. Sementara unsur yang buruk itu tidak akan datang pada kita. Begitu ya. Yang kedua, ya memang meditasi itu adalah pengembangan kesadaran. Baik di dalam kehidupan ketika mengikuti retreat meditasi, ataukah dalam kehidupan sehari-hari, yang dimunculkan adalah kesadaran, adalah perhatian. Yang mana perhatian tersebut memang akan membawa kepada pengetahuan. Ini baik, ini tidak baik. Ini bermanfaat, ini merugikan. Dan itu memang dibutuhkan dalam retreat maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan demikian. Yang itu nanti akan menjadi guidance kita agar bagaimana kita bisa memilih yang terbaik dalam hidup kita. Namun pertanyaannya adalah kenapa walaupun sudah tahu ini baik, ini buruk, masih juga terseret terhadap yang buruk. Masih juga tergoda terhadap yang buruk. Seperti yang tadi malam saya katakan. Meditasi tidak hanya sekedar kita punya perhatian, punya pengetahuan ini baik, ini tidak baik. Tapi juga harus ada daya upaya. Daya upaya benar. Harus ada kekuatan untuk bagaimana menahan diri untuk tidak melakukan yang buruk. Harus punya kekuatan untuk bagaimana mengembangkan apa yang baik. Dan itulah yang dibutuhkan. Jadi seperti yang tadi malam saya sampaikan, orang tahu merokok itu membawa kepada banyak penyakit. Tapi banyak juga yang masih kecanduan. Ya karena tidak ada usaha. Dia sadar, dia tahu bahwa rokok membawa kepada penyakit. Tapi masih kecanduan karena tidak ada upaya untuk menahan diri. Nah, meditasi juga sama. Tidak hanya kita punya perhatian, kemudian tahu, oh ini adalah tidak baik, ini adalah buruk, ini bermanfaat, ini merugikan. Tapi juga harus ada upaya. Upaya untuk mengembangkan yang baik, dan upaya untuk melenyapkan yang buruk. Nah, kalau tiga hal ini dilakukan, betul-betul dilakukan, sungguh-sungguh dilakukan, ya lama-kelamaan, yang buruk-buruk akan semakin berkurang. Yang baik-baik akan semakin berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari, cenderung akan melakukan yang baik-baik. Karena apa? Terbiasa untuk mengembangkan yang baik, mengupayakan yang baik. Dan terbiasa untuk mengendalikan, menahan diri, melenyapkan yang buruk. Nah, upaya ini yang penting. Tidak hanya sekedar perhatian dan pengetahuan tentang baik dan buruk. Tapi upaya untuk melakukan yang baik, melenyapkan yang buruk, itu juga penting. Itu ya. Ya, baik. Saya mau tanya tadi yang soal meditasi sepanjang waktu ya Bante. Jadi mindfulness ya dalam melakukan apapun. Apa itu sama dengan yang dimaksud mobile meditation itu yang banyak dibicarakan? Bagaimana? Mobile meditation. Apa itu sama dengan mobile meditation? Ya, apa itu sama dengan mindfulness dalam melakukan apapun? Bisa dijelaskan apa itu mobile meditation? Nah, itu saya kurang jelaskan, banyak, maksudnya kayak hype gitu ya. Jadi orang suka ngomongin gitu. Yang penting mobile meditation. Beberapa teman bilang, gue nggak perlu ini, nggak perlu meditasi duduk, nggak perlu jalan. Yang penting mobile meditation. Tapi apakah mobile meditation ini bisa dilatih tanpa seseorang rutin melakukan meditasi duduk dan berjalan? Apakah
mobile meditation itu bisa dicapai. Jadi kayak mindfulness yang dalam segala aktivitas ya. Apakah itu bisa dicapai tanpa seseorang rutin lebih dulu biasa dalam yang tadi Bante bilang kayak berkesadaran benar ya, apa usaha daya upaya benar. Tanpa ada latihan di situ, apakah mindfulness all the time ini bisa tercapai gitu Bante? Ya, kalau seseorang mengatakan bahwa yang terpenting meditasi itu adalah sadar setiap waktu, tidak perlu jalan, tidak perlu duduk, itu salah paham. Justru jalan dan duduk juga bagian dari meditasi. Kalau kemudian mengatakan tidak perlu jalan, tidak perlu duduk, terus ngapain? Ya kan? Jadi kalau memang betul-betul adalah meditasi, prinsipnya adalah all the time meditasi, duduk dan jalan juga bagian dari meditasi. Bahkan seseorang yang tahu manfaat dari meditasi, duduk meditasi itu sangat penting. Bahkan bisa dibedakan dari meditasi-meditasi lainnya. Karena apa? Karena ketika seseorang duduk meditasi, dia akan menjadi lebih rileks, lebih mudah untuk menggunakan mindfulness. Mengapa? Karena ketika duduk secara fisik, dia sudah tidak melakukan hal-hal lain. Dan kemudian dia tidak menggunakan indera-inderanya, kecuali adalah indera batin dengan terutama kalau objeknya adalah jasmani. Sementara telinga, mata itu sudah tidak digunakan. Jadi dia akan lebih fokus. Maka meditasi duduk itu sangat penting. Dan itu oleh Sang Buddha itu sering dianjurkan, sangat dianjurkan. Anjurannya adalah yang biasanya dalam khutbah-khutbah beliau adalah nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Satu wa asasati, satu wa pasasati. Itu yang sering kita dengar. Jadi harus duduk bersila, badan tegak. Ya kemudian juga parimukang sating upada betwa, satu wa asasati, satu wa pasasati. Jadi memancangkan perhatian sebagai yang dominan dan memperhatikan nafas. Ketika nafas masuk, nafas keluar. Mengapa ini sering dibicarakan oleh Sang Buddha? Karena memang spesifik sekali. Jadi meditasi duduk itu sangat spesifik. Maka kalau kemudian orang mengatakan yang terpenting adalah meditasi all the time, tetapi menyatakan duduk dan jalan itu tidak penting, tidak dibutuhkan, itu salah paham dengan pemahaman ini. Memang meditasi adalah all the time. Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu sangat dibutuhkan untuk memunculkan perhatian menjaga batin. Akan tetapi kemudian meditasi duduk itu salah satu postur meditasi yang sangat dianjurkan karena disitulah betul-betul intensitas dalam meditasi, pengembangan perhatian itu akan lebih muncul di sana. Maka itu sangat dianjurkan. Termasuk meditasi jalan secara spesifik pun juga sangat dianjurkan. Meditasi jalan ada dua. Yang pertama adalah meditasi jalan yang memang dilakukan sembari. Mungkin seseorang ya datang dari kantor ke rumah atau ke rumah ke kantor, daripada alih-alih jalan dengan pikiran yang dibiarkan mengembara, nah sembari demikian memperhatikan langkah kakinya, hidup berperhatian. Itu yang dalam aktivitas sehari-hari. Tapi kemudian juga meditasi jalan yang spesifik, seperti yang betul-betul meluangkan waktunya untuk mempersiapkan diri dalam meditasi jalan, mempersiapkan tempat yang spesifik, itu adalah juga penting sekali. Karena pada waktu itu memang karena sudah spesifik dilakukan, maka biasanya melakukannya di saat-saat tidak ada kesibukan. Nah itu penting sekali, karena disitulah batin menjadi mudah untuk memunculkan perhatian secara lebih intens. Ketimbang kalau hanya sekedar, pokoknya
sadar. Tapi kalau tidak ada waktu-waktu tertentu yang spesifik dilakukan, perkembangannya juga tidak akan signifikan. Maka demikiannya. Jadi kita harus seimbang juga. Ya kalau mengatakan yang penting sadar tapi kemudian melupakan meditasi, duduk dan jalan, itu juga ekstrim. Tapi kalau kemudian mengatakan yang penting duduk dan jalan, kehidupan sehari-hari tidak diperhatikan, juga ekstrim. Maka sekali lagi, meditasi itu adalah membawa kondisi yang seimbang. Aktivitas sehari-hari itu penting, tapi kemudian secara spesifik menggunakan waktunya untuk betul-betul memperhatikan objek meditasi itu juga sangat penting. Maka keduanya harus dimunculkan di sana. Nah kalau demikian ya itu baik dalam bermeditasi. Begitu ya. Ya satu lagi Bante, yang ini agak teknis ya. Kalau misalnya situasi sedang gaduh, misalnya tetangga lagi dangdutan atau lagi ada hajatan ya, jadi kan gaduh banget. Padahal itu udah saatnya kita mau meditasi. Nah itu sebaiknya kita memakai musik sesuatu, mungkin kayak suara musik tetesan air hujan atau rainforest musik itu ya, Bante, semacam itu. Atau hening aja, maksudnya tanpa bantuan musik apa-apa, tapi suara kegaduhan dari tetangga yang dangdutan itu sangat mengganggu gitu. Sebaiknya gimana Bante? Memang awalnya ketika kita baru mulai bermeditasi atau mengawali atau katakan kita baru mempraktikkan meditasi, batin kita itu mudah sekali terpengaruh oleh objek-objek luar. Ketika ada objek yang menyenangkan, muncul keserakahan. Ada objek yang tidak sesuai dengan keinginan kita, muncul ketidaksukaan. Apalagi punya prinsip bahwa meditasi itu harus di tempat yang tenang. Tanpa disadari melekati dengan prinsip yang demikian, dengan cara pandang demikian, begitu ternyata pas mau meditasi, ada tadi suara dangdut, ada orang hajatan, muncullah ketidaksukaan. Awalnya memang bisa demikian. Tapi nanti lama-kelamaan, ketika seseorang mulai paham, dan apalagi kokoh dalam batinnya, bahwasanya yang menjadi masalah itu bukan masalah objek luar, tetapi bagaimana batin kita bisa merespon secara bijak, pada akhirnya, yang ketika ada objek luar yang katakan tadi adalah gaduh, ada hajatan, ada dangdutan, dan muncul ketidaksukaan di sana, yang dikelola adalah batinnya sendiri, ketidaksukaannya sendiri. Bagaimana di tengah-tengah objek yang begitu kompleks, termasuk ada suara-suara yang begitu bising, tetapi batin tetap tenang seimbang. Tidak terseret oleh kebencian terhadap objek tersebut, atau terseret oleh keserakahan terhadap objek tersebut yang mungkin menyenangkan. Nah, sehingga alih-alih batin itu dibawa keluar untuk menanggapi objek yang ada di luar, tetapi kemudian mengelola batinnya sendiri. Mengelola batinnya untuk bagaimana ketidaksukaan, kebencian itu lenyap. Dan itu yang harus dilakukan. Nah nanti lama-kelamaan itu juga berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak lagi. Berbagai macam fenomena objek yang begitu kompleks. Nah kalau batin kita sudah terbiasa seimbang, terbiasa tenang, kita sudah tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh objek luar, tapi selalu kembali kepada batin kita, maka di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi, di tengah-tengah kegaduhan yang terus terjadi, di tengah-tengah masalah yang pasti terus muncul, batin tetap seimbang, batin tetap tenang. Dan itu yang harus kita kelola. Dan tidak perlu kita menggunakan misalnya seperti tadi, seperti suara tetes air, atau kemudian suara rainforest, menggunakan earphone mungkin, tidak perlu.
Yang kita kelola adalah batin kita. Justru ketika itu terjadi itu kesempatan juga. Kesempatan sejauh mana kita mengetahui, sejauh mana batin kita tetap seimbang, batin kita tetap tenang di tengah-tengah kegaduhan tersebut. Tetapi bukan berarti kita menantang. Artinya apa? Tahu bahwa itu adalah sebagai tantangan, kemudian kita mencari kegaduhan. Ya nggak begitu juga gitu kan. Ketika kita harus memilih dan ada tempat yang tenang itu yang harus kita pilih. Tapi kalau kemudian tempatnya ternyata tidak tenang, ya mau bagaimana? Alih-alih kita itu berpikir tentang objek yang di luar, kita membawa batin kita. Bagaimana kita mengelola batin kita untuk merespon dengan bijak. Itu juga tantangan yang justru membawa hal yang baik kalau kita mampu untuk bersikap tenang. Itulah meditasi. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ketenangan muncul dari suasana yang tenang. Tapi ketenangan muncul dari bagaimana batin kita bisa merespon objek yang ada di luar. Atau merespon objek-objek indera kita. Walaupun kemudian suasana tenang, tapi kalau batin kita itu gelisah, nggak bisa tenang juga. Batin kita tidak bijak, nggak bisa tenang juga. Walaupun objeknya itu sepertinya ya gaduh, bising, dengan objek yang terus mengalami perubahan yang tidak tentu, tetapi kalau batin kita mampu merespon dengan bijak, ketenangan masih akan ada di sana. Begitu ya? Iya Bante. Ya, makasih. Jadi saya nangkepnya memang meditasi itu perlu banget dilatih rutin ya Bante, supaya kekuatan untuk keseimbangan tadi, mencapai keseimbangan antara semangat dan rileks, dan juga untuk ketenangan di dalam segala waktu itu hanya bisa dicapai dengan rutinitas meditasi. Iya, sangat benar. Terima kasih Bante. Baik. Kalau untuk meditasi duduk atau meditasi jalan yang mungkin nanti setelah pulang pun juga baik dipraktikkan, biasanya kalau saya pribadi akan mengawali dengan yang terpenting rileks dulu. Yang terpenting rileks. Seperti kenapa kemarin juga diawali dengan rileks, membuat jasmani rileks terlebih dahulu. Karena apa? Sebenarnya meditasi juga cara memberikan istirahat kepada batin dan juga jasmani. Ketika jasmani beristirahat, batin juga cenderung ikut beristirahat. Ketika batin betul-betul beristirahat, maka jasmani juga beristirahat. Maka kita bisa memicunya dengan apa? Rileks. Membuat jasmani rileks terlebih dahulu. Tentu antar satu orang dengan lainnya untuk membuat jasmani rileks bisa berbeda-beda. Ada beberapa orang yang sebenarnya bisa cepat sekali. Begitu duduk, langsung bisa rileks. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Tidak perlu dipandu dari kepala, kemudian ke leher, ke punggung dan sebagainya, sampai ke kaki. Bahkan ketika sekedar menyadari jasmani, sudah bisa rileks. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan, artinya rileks terlebih dahulu. Melepas. Karena di dalam rileks, di situ ada pelepasan. Ada ketidakkemelekatan. Dan itu penting sekali. Dan hanya dengan kita rileks, maka batin menjadi tenang dan akan mudah untuk memperhatikan objek meditasi. Dan itu dilakukan tidak hanya pada saat meditasi jalan. Meditasi duduk maksudnya. Meditasi jalan juga sama. Meditasi jalan juga harus diawali dengan rileks. Bahwasanya ketika sebelum meditasi harus betul-betul meyakinkan bahwa seluruh jasmani itu rileks, melepas. Dan tidak hanya pada saat awal bermeditasi. Sepanjang meditasi pun juga harus rileks. Jadi ketika meditasi duduk, diawali dengan rileks, kemudian memperhatikan objek, dan ketika nanti ketegangan sudah muncul, rileks terlebih dahulu. Itu penting. Dan bahkan pada saat meditasi jalan juga apa? Sepanjang meditasi jalan pun juga harus
rileks. Kadang-kadang berjalan terburu-buru, tegang. Tapi ada pula berjalan lebih lambat juga tegang juga. Maka lebih baik berjalan normal, rileks juga. Yang terpenting adalah rileks. Nah, ketika kita sudah membawa batin dan jasmani rileks itu menjadi kebiasaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari juga di tengah-tengah kompleksiti, berbagai macam hal, tetap jasmani dan batin cenderung rileks. Dan tentunya adalah juga hidup berperhatian ini yang harus dimunculkan. Hidup berkesadaran. Kalau seseorang sadar dengan dirinya dalam setiap momennya, maka dia akan cenderung rileks. Terutama karena pemahaman-pemahaman yang baik yang juga diperoleh. Yang seperti tadi malam salah satunya adalah memahami ketidakkekalan. Kalau semuanya tidak kekal, kenapa kita harus tegang untuk melekatinya? Sehingga apa? Sudahlah, lakukan apa saja yang terbaik tetapi dengan batin jasmani yang rileks. Tidak usah tegang. Dan itu juga menjadi prinsip dalam meditasi. Dan bahkan kembali kemudian sampai pada akhirnya pada titik di mana kita dilatih untuk apa? Melihat sekedar melihat. Mendengar sekedar mendengar. Itu semua adalah apa? Jasmani batin yang juga rileks. Karena di situ tidak ada kelekatan. Di situ ada hanya pelepasan. Hanya penerimaan, acceptance, penerimaan. Dan itu penting di dalam meditasi, penerimaan terhadap apapun yang terjadi. Dan itu di situ ada rileks. Dan kenapa juga pula meditasi juga diibaratkan seperti tanah yang menerima semua keadaan, semua benda. Terhadap benda kotor, tanah tidak akan komplain. Terhadap benda yang bersih, tanah juga tidak akan bergembira ria. Seimbang. Di situ karena apa? Ketidakkelekatan. Dan ketika ketidakkelekatan muncul, rileks muncul, damai muncul. Nah, kalau kita bisa membawa perhatian kita, kesadaran kita dalam setiap waktu, membuat batin menjadi damai, membuat batin menjadi rileks, tenang, itu adalah yang terbaik. Bagian dari meditasi. Maka duduk meditasi baik dilakukan, diawali dengan rileks. Dan sepanjang meditasi juga rileks. Dan meditasi jalan juga baik dilakukan dengan rileks. Sepanjang meditasi juga dilakukan dengan rileks. Berapa lama masing-masing orang punya waktunya sendiri-sendiri. Dengan kesibukan yang berbeda-beda, kita tidak bisa memaksakan. Harus lama atau sebentar. Tapi kalau ada waktu yang banyak, ya meditasi yang lebih lama, meditasi duduk atau jalan lebih lama itu lebih baik. Mungkin hari Sabtu, hari Minggu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, paling tidak ya pagi sama malam itu bisa dilakukan. Atau misalnya habis makan siang, masih ada waktu, bisa digunakan untuk meditasi jalan. Itu baik sekali. Ya, selalu menggunakan kesempatan yang luang untuk lebih intensif memperhatikan batin dan jasmani. Dengan apa? Dengan rileks tetapi penuh perhatian, penuh kesadaran. Begitu ya. Ya.